cahaya seperti kita itu yang mengajari orang yang sudah punya ilmu, memberitahukan orang yang sudah mengerti. Bila arti Salil Amar, karena perintah guru saya, Syekhena yang saya cintai, Habib Syarif bin Sahab. Mudahan Allah memanjangkan umur beliau. Mudahan Allah memudahkan hajat dan keguguhan beliau dan mengarahkan kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati, yang saya cintai seluruh keluarga majelis Al-Muhajir dan seluruh keluarga majelis Sababul Mahabbah dan seluruh keluarga majelis Sabilul Khairat yang malam ini berkumpul di tempat ini dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dapat terkumpulnya satu perkumpulan terkecuali hal itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, yang menjadikan, yang mengarahkan kita suka kepada maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam daripada malam, langkah daripada langkah, tujuan daripada tujuan, rumah daripada rumah, kita tidak henti-hentinya menyebut, memanggil, mensairkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita, mengertikah kita bahwa nama itu adalah nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Pahamkah kita man huwa Muhammadan Rasulullah? Mengertikah kita siapakah nabi yang agung itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Adam, aku tidak ciptakan engkau, aku tidak ciptakan bumi, aku tidak ciptakan langit, surga, neraka, terkecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita, di dalam setiap mahlul qiyam itu kita memanggil-manggil namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengertikah kita bahwa Nabi itu begitu agung, begitu indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pahamkah kita bahwa Nabi itu senantiasa bermunajat kepada Allah, satu doanya, satu keinginannya, satu harapannya, satu yang dapat membuat dia tersenyum, dia menginginkan umatnya masuk surga bersamanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu siapakah umat itu? Siapakah orang yang dinanti-nantikan Nabi itu? Siapakah orang-orang yang disebut-sebut oleh Nabi itu? Hal nahna minal ummatin Nabi? Apakah kita ini sudah masuk dari kumpulan orang yang dirindukan oleh Nabi? Ataukah kita ini termasuk daripada kumpulan yang membuat menangisnya Nabi? Ataukah kita ini terkumpul daripada kumpulan orang-orang yang mana membuat selalu dan senantiasa membuat malunya Nabi Muhammad? Kita memanggil ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Tapi tidak ada asar untuk mengikuti yang mana nasihat daripada nasihat Nabi Muhammad SAW. Laukan seandainya kita nih umat
yang mana umat mengikuti. Maka orang yang mengikuti, maka ini pasti ditunggu oleh Nabi Muhammad. Ini pasti dirindukan oleh Nabi Muhammad. Lalu bagaimana seandainya kita nih umat yang mana tidak mengikuti Nabi Muhammad, malah membangkang perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhil musibah. Berpikirlah kita. Kita banyak daripada dengar nasihat, daripada nasihat. Jumat daripada Jumat. Bulan daripada bulan. Tahun daripada tahun. Kam minan nasihat. Berapa daripada nasihat. Berapa daripada kebaikan. Berapa daripada kewajiban. Berapa daripada sunnah. Yang manakah kita ikuti? Ataukah nasihat-nasihat itu hanya sekadar lewat seperti iklan? Ataukah iklan itu kita lihat, kita gambar, kita ambil hikmah daripada iklan itu? Ya ayyuhal muslimun. Berapa banyak yang mana ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, yang mana masuk di pikiran kita, di akal kita, dan kita amalkan. Karena hanya mendengar lalu tidak mengamalkan. Astaghfirullahaladzim. Hadhil bala. Tahu lalu tidak diamalkan. Laukana sunnah. Seandainya itu perkara sunnah. Ya boleh-boleh saja ditinggalkan. Maka satu musibah yang besar ya ikhwan. Kalau itu perkara wajib. Perkara wajib. Lalu kita tinggalkan. Lalu kita sepelekan. Lalu kita rendahkan. Inilah orang-orang bukan disebut pengikut. Karena orang yang mengikuti adalah orang-orang yang mana pasti mempunyai cinta, mahabbah, ketertarikan, keyakinan, keimanan. Bagaimana kita? Seandainya kita mengikuti Syekhana Al-Habib Sarip, maka kita pasti berupaya mengikuti bicaranya, mengikuti keinginannya. Kalau apa-apa yang dia senang, maka kita juga senang. Kalau apa-apa yang membuat dia sedih, maka kita sedih. Itu namanya pengikut. Tapi seandainya pengikut itu bikin jengkel, bikin geram, bikin susah, kau terus aja Tidak ada orang lain, kau terus aja bikin susah. Sudah kita kasih tahu, sudah kita bantu kemarin, kau lagi. Kenapa gak hidup konisoi betul? Maknanya sial betul. Karena orang yang mengikuti Allah, mengikuti nasihat Nabi Muhammad, hidup tidak sial ya ikhwan. Hidupnya tidak sial. Kalau seandainya orang jatuh sedikit, itu biasa. Tapi kalau jatuhnya dari tingkat 3 macam gedung ini, itu sial ya ikhwan. Tersenggol kesleo, biasa. Tapi kalau sudah jatuhnya di lantai 3, ini sial ya ikhwan. Orang sial ini jelas dia tidak bersama Nabi Muhammad SAW. Karena ketika orang itu taat, ketika mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, mengikuti perintah-perintahnya Allah dan nasihat-nasihat Nabi Muhammad, maka orang ini dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Ya ayolah ikhwan, marilah kita perkuat ketaatan kita kepada Allah. Marilah kita perkuat ketaatan kita kepada Nabi Muhammad. Ikuti nasihat Nabi Muhammad karena itu obat daripada kehidupan. Mau bahagia, ikuti nasihat. Mau berhasil, ikuti nasihat. Mau indah perjalanan hidup hartamu, ikuti nasihat. Mau indah keluargamu, ikuti nasihat.
Nasihat-nasihat yang telah diutarakan daripada guru-guru kita itu berasal daripada lisan Nabi Muhammad SAW. Bukan satu nasihat yang mana kita ambil dari samping rumah atau kiri rumah atau di belakang daripada belakangnya buku. Tidak ya ikhwan. Guru-guru kita ini adalah mereka yang belajar dari kecil sampai dewasanya, mereka belajar dan senantiasa buka buku. Wah, kita ini cuma dengar-dengar. Oh, pernah aku dengar hadisnya itu. Hadisnya itu bahwa siapa sholawat 1 kali, maka dia mendapat rahmat 10. Bila dia sholawat 10, maka dia dapat rahmat 100. Tapi siapakah yang bersolawat? Orang tidak bersolawat. Lalu dia panggil-panggil Nabi. Nabi jawab, aku tidak kenal kau. Siapa ini manggil-manggil? Saya kalau umpamanya dipanggil orang, saya tidak kenal. Melihat aja siapa itu. Ada orang manggil saya. Beb, mat. Siapa? Kenapa saya tidak kenal? Jangan sampai sebutan kita setiap malam daripada malam kita menyebut nama Nabi dan Nabi tidak kenal dengan kita karena kita kurangnya daripada sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah sholawat. Kenapa? Sholawat ini kabulnya doa. Kalau kita mau mudah doa kita, perbanyak sholawat. Kita mau mudah pekerjaan kita, rezeki kita, banyak sholawat. Kenapa? Sholawat ini penghubung doa. Penghubung doa. Dan dia mempercepat daripada doa. Maka banyak sholawat. Perbanyak. Dan diupayakan. Upaya, harus punya upaya. Berapa? Coba 1000. Nanti kau rasa. Beb saya ini dadak duit. Coba sholawat 1000. Coba sholawat 1000. Kenapa? Karena duit, harta, jabatan, tahta ini Allah yang mengarahkannya. Allah yang mengaturnya. Berapa banyak orang yang dapat duit, dia itu duduk di dalam rumah, tidak bergerak kemana-mana. Kok bisa? Karena setiap sesuatu harta di atas muka bumi ini atas ketentuan dan peraturannya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Maka daripada itu ya ikhwan, perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya doa kita kabul, supaya hajat kita kabul. Dan hal-hal seperti ini, majelis-majelis seperti ini adalah majelis yang mana membuka kembali daripada iman kita, keteguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepelekan hal-hal ini, karena hal inilah yang memudahkan doa, hajat, kabul dan seluruh zikir kita tuh mudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.